Ini adalah beberapa produk olahan yang telah saya hasilkan dari bunga telang. Mengapa harus bunga telang? Karena bunga telang ini sangat mudah ditanam dan juga dirawat. Halo semuanya, saya Revalina Fernanda, akrab disapa Reva, Ashoka yang Changemaker tahun 2025, sekaligus Eco Student of the Year Kota Surabaya tahun 2025. Saya merupakan pelajar dari SMP Negeri 1 Surabaya yang mempunyai proyek lingkungan hidup yaitu intensifikasi bunga telang. Proyek ini sudah saya bawa dalam Ashoka yang Changemaker. Proyek ini adalah sebuah sistem pembudidayaan bunga telang dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Latar belakang yang membuat saya tertarik untuk menciptakan suatu proyek intensifikasi bunga telang adalah karena lingkungan tempat tinggal saya yang dekat dengan kawasan industri, yang membuat padatnya kegiatan industri kemudian juga menghasilkan polusi udara. Nah, saya berpikir bagaimana saya seorang anak-anak bisa mengubah situasi yang dari awalnya polusi udara bisa menjadi lingkungan yang hijau, sekaligus juga mendukung perekonomian masyarakat. Nah, selain itu, manfaat dari bunga telang sendiri adalah antioksidan, kemudian antimikroba, detoksifikasi, mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan mata, dan juga menjaga kesehatan jantung. Hal ini juga menjadi faktor mengapa saya tertarik untuk memilih bunga telang sebagai tanaman yang saya budidayakan. Kemudian dari bunga telang ini saya olah menjadi produk olahan seperti makanan dan minuman. Makanan yaitu ada nasi, ada steak, dan juga ada puding. Sedangkan untuk minuman ada teh dan juga sirup. Nah, sedangkan inovasi yang sedang saya kembangkan selanjutnya adalah menciptakan face mist dan juga hand sanitizer, serta berbagai macam skincare alami dari bunga telang. Mengapa harus bunga telang? Karena bunga telang ini sangat mudah ditanam dan juga dirawat. Nah, bunga telang ini tahan loh di semua musim, baik musim hujan maupun musim kemarau. Selain itu, bunga telang juga cocok untuk ditanam di lahan yang terbatas, karena bunga telang awalnya adalah tanaman yang tumbuh merambat liar. Nah, seperti yang sedang saya bawa ini, ada bibit bunga telang. Awalnya, bibit bunga telang ini berupa polong dan kita harus menyemainya terlebih dahulu untuk mengambil biji-biji di dalamnya. Nah, ketika sudah disemai, nanti akan ada biji-biji kecil berwarna hitam. Ini yang akan kita tanam di media tanam kita. Untuk media tanamnya bebas, boleh menggunakan tanah langsung maupun menggunakan pot, ataupun juga memanfaatkan botol plastik. Dan cara penanamannya juga sangat mudah, tinggal dibuat lubang, lalu masukkan biji itu di dalam tanah, dan jangan lupa untuk berikan pupuk dan siram dengan air. Nah, untuk cara merawatnya, jangan lupa disiram air setiap hari. Ini adalah beberapa produk olahan yang telah saya hasilkan dari bunga telang. Yang pertama ada bunga telang kering. Bunga telang kering ini adalah bakal untuk menjadi produk makanan dan minuman maupun skincare dan juga hand sanitizer. Sebagai bahan pewarna alami ya guys. Dan ini face mist, ini hand sanitizer, dan yang ini sabun. Ini juga sabun. Bunga telang ini memiliki banyak manfaat loh guys untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menjadi produk makanan dan minuman herbal yang berkhasiat, tapi juga menjadi skincare dan juga hand sanitizer alami. Yuk, kita bersama-sama memanfaatkan bunga telang menjadi produk olahan yang beraneka ragam. Ini adalah contoh penggunaan produk olahan dari bunga telang, yaitu sabun. Nah, ini adalah salah satu tanaman bunga telang yang Reva tanam berkolaborasi dengan Kader Surabaya Hebat dan juga masyarakat di RT 5 Tanjung Sari. Ini adalah bunga telang yang sudah ditanam.
Saat ini saya sedang berada di Tanjung Sari RT 12. Tempat tinggal saya sendiri berada di Tanjung Sari. Nah, mengapa saya tertarik untuk berkolaborasi dengan masyarakat? Karena bagi saya sendiri, menjadi manusia yang bermanfaat itu bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, yaitu masyarakat. Dan juga tempat tinggal saya, yang seperti yang kita ketahui lahannya terbatas. Salah satu tanaman yang berpotensi untuk dibudidayakan adalah bunga telang, karena dia tahan di dua musim, yaitu kemarau dan hujan, sekaligus juga mudah ditanam di lahan yang sempit. Maka dari itu, dengan menanam bunga telang yang menurut hasil penelitian juga memberikan banyak manfaat untuk kesehatan, nah, bunga telang ini bisa menjadi peluang untuk masyarakat dalam menghijaukan lingkungan, sekaligus juga menjadi produk olahan yang bisa meningkatkan perekonomian. Terima kasih untuk Mbak Reva ya, yang selama ini sudah peduli ke lingkungan, khususnya Tanjung Sari di RW 02. Adik Reva punya kegiatan kayak budidaya bunga telang itu setahu saya mulai SD. Secara pastinya kurang lebih ya kelas 4 sampai SMP mungkin beliaunya masih aktif. Dan juga beliaunya juga aktif di kepemudaan di tingkat kota Surabaya juga. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya juga mendengar bahwa beliaunya juga bisa ke Jepang kemana kemarin itu, juga mewakili kota Surabaya. Mudah-mudahan kelanjutannya untuk Mbak Reva bisa lebih baik dan bisa membawa nama baik wilayah juga, khususnya di wilayah Tanjung Sari maupun kota Surabaya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Mbak Reva bisa lebih baik dan lebih maju prestasinya baik di sekolah maupun nanti ke depannya. Terima kasih. Ini adalah inisiatif saya. Semoga inisiatif saya bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semuanya. Ini menjadi bukti bahwa keterbatasan lahan seperti di kota Surabaya tidak menjadi hambatan untuk menghijaukan lingkungan, menciptakan suatu inisiatif yang berdampak positif untuk masyarakat.